Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel Keluarga Petani Indramayu, silahkan subscribe. Semoga yang subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Keluarga Petani Indramayu, channelnya Wong Darmayu. Nah, semoga teman-teman pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dalam segala aktivitas dan juga rutinitasnya, diberikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Dan semoga teman-teman pada hari ini masih dalam keadaan baik-baik saja, dan juga semoga pada hari ini teman-teman diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, dan juga rezeki yang tiada henti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini kita akan melakukan penyepraian yang terakhir di tanaman padi kita untuk pengisian bulir atau pengisian malai kita. Nah, ini adalah penyemprotan nutrisi yang terakhir kita. Nah, apa saja nutrisi yang akan kita gunakan? Mari kita simak bersama. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Nah, tentunya padi yang berbobot itu atau padi yang bagus itu tentunya di masa generatif membutuhkan nutrisi yang tepat. Nah, nutrisi yang tepat ini harus pas di masa generatif, terutama tinggi unsur hara yaitu fosfat dan juga kalium. Selain itu, kita juga bisa mix dengan fungisida yang golongan triazol. Bisa kita mix dengan pupuk MKP ataupun KNO untuk penambah bobot di tanaman padi kita. Nah, mari kita simak nutrisi yang akan kita gunakan. Nah, inilah nutrisi yang akan kita gunakan untuk penyemprotan yang terakhir kali untuk pengisian bulir padi. Yang pertama kita gunakan yaitu MKP. Kita gunakan kurang lebih 4 sendok sampai 6 sendok makan per tangki 16 liter. Nah, kemudian nutrisi yang berikutnya adalah kita gunakan yaitu ini adalah MCRol yang berbahan aktif yaitu Pacloputrazol. Nah, ini dia, kita sudah larutkan ke dalam botol aqua ini, kita sudah bagi. Nah, satu saset ini bisa digunakan untuk 5 tangki sprayer. Di sini dosisnya sekitar 0,25 sampai 0,5 gram per liter. Yang artinya per 16 liter itu bisa digunakan kurang lebih 5 sampai 6 gram. Nah, ini 25 gram ini bisa kita gunakan untuk kurang lebih 5 tangki sprayer. Nah, kita sudah bagi di aqua ini. Kita sudah bagi masing-masing, kita gunakan satu tutup ini. Nah, jika teman-teman tidak ada MCRol, bisa gunakan merek dagang lain seperti Poston ataupun Patrol. Itu juga sama berbahan aktif yaitu Pacloputrazol. Ini fungsinya Pacloputrazol ini yaitu zat pembesar umbi dan juga buah. Kalau teman-teman menggunakan ZPT ini jangan dicampur dengan Agrogrip ataupun Gipgro. Ini sangat bertolak belakang sekali antara ZPT ini dengan ZPT yang berbahan aktif asam gibberellat. Maka jangan lakukan pencampuran. Kemudian nutrisi yang selanjutnya, nah kita menggunakan insektisida untuk hama urang. Nah, ini adalah penanganan terakhir kita dengan menggunakan Pexalon, karena ada beberapa petakan yang serangan hama urangnya lumayan parah, tapi tidak semua. Jadi kita gunakan hanya beberapa petak untuk menggunakan Pexalon ini. Nah, untuk dosisnya sendiri Pexalon ini yaitu 240 ml per hektar, yang artinya kita bisa gunakan 15 ml per tangki 16 liter. Nah, bagaimana menghitung dosis ini? Sementara di sini hitungannya 240 ml per hektar. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana menghitung dosis untuk per tangki ini. Nah, kalau di sini tulisannya 1 cc per liter atau 2 cc per liter, itu lebih mudah menghitungnya. Tinggal kalikan saja kali, misalnya kita menggunakan tangki 20 liter, kita kali 20. Kalau kita menggunakan tangki 16 liter, kita bisa gunakan bisa kita kalikan 16 kali 2 cc. Kalau di sini tulisannya 2 cc per liter. Nah, kalau yang ini 240 mili per hektar. Hitungannya bagaimana, nanti kita akan beritahu cara penghitungan dosis untuk pestisida yang seperti ini.
Nah, ini kita gunakan Pexalon ini kurang lebih sudah kita hitung 15 mili per tangki. Ini adalah amunisi terakhir kita untuk hama wereng, karena sudah parah sekali werengnya. Tapi hanya beberapa petakan, yang lainnya masih aman. Jadi kita tidak spraykan semua. Nah, yang lainnya yang tidak begitu parah kita masih menggunakan yang ini, Nitenpiram, yang berbahan Nitenpiram, yaitu merek dagang Ketape. Nah, kemudian yang terakhir kita menggunakan ini Bionuklir KCL untuk penambah bobot juga, yang kita mix dengan menggunakan MKP. Kita gunakan dosisnya kurang lebih 250 mili 250 mili per tangki. Nah, Bionuklir ini kita yang kita buat dengan menggunakan KCL yang kita fermentasi. Kemudian tidak lupa juga, karena sekarang masih musim hujan, kita gunakan pelekat supaya pestisida kita atau pupuk daun kita bisa maksimal kerjanya, tidak tercuci oleh air hujan ketika hujan datang. Takutnya setelah penyemprotan 1 jam atau 2 jam turun hujan. Kita gunakan 2 tutup saja untuk pelekatnya. Nah, oke, inilah nutrisi terakhir kita di penyemprotan tanaman padi. Nah, itulah beberapa amunisi terakhir kita yang kita gunakan untuk masa pengisian bulir padi di penyemprotan terakhir atau di tahap keempat dalam pengisian bulir padi. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.